Pada chapter sebelumnya, kita telah melihat bahwa All For One telah datang di tempat di mana Aoyama dan Deku berada. Walaupun sebenarnya tempat ini sudah diskenariokan dari awal oleh para pihak hero untuk menjebak All For One, guys. Dan menariknya, di situ All For One pada awalnya tidak sadar bahwa dia telah dijebak. Nah, setelah sesaat dia sadar kalau dia telah dijebak, dia langsung menggunakan quick warping-nya untuk mengeluarkan bala bantuan atau pasukannya. Namun tanpa diduga dari pihak hero pun, dari Deku pun ternyata juga menggunakan atau mengeluarkan bala bantuan dengan quick portal milik Kurogiri. Loh, kok bisa gitu? Apakah Kurogiri telah sadar dan berada di pihak hero? Penasaran? Kalau gitu, mari kita opening dulu. Yo, halo, balik lagi guys bersama gue Fatur Ibnu Hamdi di channel Bang Fatur tentunya. Dan seperti judulnya ya, di video kali ini gue akan sedikit mereview manga Boku no Hero Academia chapter 344. By the way, sebelum kita masuk pembahasan, gue mau ngingetin lagi nih buat kalian semua yang belum subscribe, please subscribe dulu guys. Dan jangan lupa juga buat share biar banyak wibu atau anime lovers atau orang-orang yang tahu tentang channel ini gitu. Makin banyak, ya pokoknya supaya makin rame lah guys channel ini gitu. Jadi bantu share, oke? Ya, jadi My Hero Academia chapter 344 sendiri ini berjudul Star, yang berarti bintang guys. Judul ini mengacu pada Monoma gitu, yang dimana nantinya ya, spoiler dikit ya, Monoma ini berpikir bahwa dia adalah karakter sampingan. Tapi perannya di chapter kali ini tuh cukup vital guys, sehingga membuat dirinya sadar bahwa setiap orang itu punya jalan bintangnya masing-masing atau peran pentingnya masing-masing. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan manganya. Chapter dimulai dengan memperlihatkan flashback di mana All Might dan Sukauchi menjelaskan tentang rencana mereka ke kelas A. Yang dimana ternyata rencana mereka memang sesimpel memancing All For One keluar dari persembunyiannya. Dan sesuai arahan dari Eraserhead untuk memancing All For One keluar, mereka akan menggunakan Aoyama sebagai umpan. Tapi masalahnya seperti yang dikatakan orang tua Aoyama guys, jika mereka berbohong sedikit saja, mereka bisa saja dibunuh. Yang itu berarti si All For One ini memiliki kemampuan untuk mendeteksi kebohongan. Untungnya ya, hal tersebut ternyata sudah dipikirkan oleh para pihak hero. Menurut pengakuan dari orang tua Aoyama, satu-satunya cara All For One mengontak mereka adalah lewat audio gitu. Tidak ada transmisi dalam tulisan. Nah, karena hanya lewat audio aja, lewat telepon aja, jika di dalam suaranya tidak ada jejak kebohongan, maka All For One ini akan mempercayai itu guys. Tapi kan yang jadi pertanyaan, bagaimana bisa gitu pihak hero menjamin kalau omongan dari orang tua Aoyama itu bisa meyakinkan All For One dan tidak ada kebohongan di dalamnya gitu. Kan itu bener-bener susah banget ya. Nah, disinilah peran dari Shinso. Sekarang quick brainwash miliknya Shinso ini sudah berkembang guys. Tidak hanya bisa mengendalikan orang, tapi quicknya ini juga bisa membuat orang yang dia kendalikan berbicara semaunya dia. Dengan quicknya Shinso, niat para pahlawan untuk menjebak serta emosi dari orang tua Aoyama ini tidak akan bisa bersatu atau tidak bisa terbaca oleh All For One guys. Gila, bener-bener sebuah plot yang menarik ya. Jadi bisa dibilang secara tidak langsung ya, secara tidak langsung yang berbicara dengan All For One itu bukanlah orang tua Aoyama, melainkan Shinso gitu. By the way, di sini juga telah dikonfirmasi ya, kalau Shinso sendiri sudah dipastikan akan pindah ke jurusan pahlawan guys pada bulan April gitu, tapi masih belum diketahui dia akan masuk kelas A atau kelas B. Nah, menurut kalian si Shinso ini cocoknya masuk kelas mana nih? Kelas A atau kelas B? Coba tuliskan di komen guys. Kita lanjut, tapi seperti kata Tokoyami, lalu apa yang selanjutnya mereka lakukan jika si All For One ini berhasil tertipu? Dan jika pihak hero membawa sebagian besar hero ke sana, kemungkinan kan All For One bakal tahu ya, bakal sadar. Nah, kalau All For One ini sadar akan hal tersebut, tentunya itu membuat dia nggak jadi keluar dari persembunyiannya guys, alias rencana para hero gagal dong. Dan disinilah All Might mengatakan kalau tak ada orang di sana, All For One nggak akan tahu. Yang itu berarti akan ada satu orang yang dijadikan umpan, ya tidak lain tidak bukan adalah Deku guys. Lalu pada panel selanjutnya diperlihatkan Monoma atau nama pahlawannya Phantom Thief diperintahkan oleh guru-gurunya untuk mencoba mengcopy quick dari Kurogiri.
Dan terjawablah sudah ya, yang membuat para hero bisa datang menggunakan portal bukanlah Kurogiri guys, melainkan Monoma. Monoma yang mengcopy quick dari Kurogiri. By the way kalian sadar gak sih ya? Ini menurut gua aja ya, adegan portal ini ngingetin gua sama adegan di Avengers Endgame gitu guys. Bener-bener kayak pahlawan keluar dari portal ketemu para musuhnya gitu. Wah, ini nanti kalau dianimasikan mungkin bakal epic juga ya guys. Wah, nggak sabar gua. Tapi yang menarik pada chapter kali ini adalah karakter dari si Monoma guys. Monoma yang kita tahu dia adalah sombong dan ngeselin, ternyata punya sisi yang minder dan menganggap kalau dirinya itu lemah, dan juga menganggap dirinya ini karakter sampingan. Tapi sekarang dia yakin gitu kalau semua orang punya peran penting, dan momen inilah yang diambil menjadi judul dari chapter kali ini guys. Dia tuh selalu menganggap kalau quick yang dia punya, quick kopi gitu, kekuatan kopi. Minum dulu guys, seret mulut gua. Sampai mana tadi? Ya, jadi si Monoma ini ya selalu menganggap kalau quicknya ini adalah quick karakter sampingan gitu. Dia tidak akan bisa menjadi pemeran utama dengan quick tersebut, karena dia cuma bisa ngambil dari quick orang lain gitu, kekuatan orang lain. Tapi di chapter kali ini dia sadar bahwa semua orang punya peran pentingnya masing-masing gitu. Mantap lah ya karakter development dari si Monoma ini. Dan seperti yang dikatakan oleh All Might, sepertinya ini akan menjadi perang penghabisan guys, karena tujuan All for One adalah One for All. Kalau seandainya si All for One ini mendapatkan One for All, maka sudah pasti semua hero yang ada di sana akan dihabisi oleh All for One guys. Makanya di sini gue bilang ini adalah perang penentuan, perang penghabisan gitu. End game, bisa dibilang ini adalah end game guys. Masing-masing kedua kubu ini sudah muncul dalam jumlah besar nih guys. Dan kita lihat ya di sini Dabi langsung bernafsu gitu, menerjang ke arah Endeavor. Tapi untungnya di sini si Dabi ini berhasil dihadang oleh Soto. Keadaan jadi berubah menjadi Dabi versus Soto. Adik kakak ini saling berhadapan nih guys. Saat keadaan baru-baru bertarung gitu, masih awal, di sini All Might langsung mengaktifkan sistem Troy, yaitu sistem kurungan atau penjara yang sudah dipasang di sana guys. Sistem ini muncul dan mengurung para anggota villain gitu. Sekarang nih anggota villain nih terkurung dalam sistem penjara yang pahlawan buat. Dan chapter pun selesai di sini guys, di momen dimana para penjahat ini sudah terkurung semua. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah sistem Troy ini benar-benar mampu untuk menahan para villain? Apalagi kita tahu di pihak villain ada penjahat yang memiliki quick penghancur yang super hebat gitu, kayak DK-nya milik Shigaraki. Kalau feeling gue ya guys, pihak hero nggak mungkin bikin penjara atau sistem Troy abal-abal. Pasti mereka sudah membuat ini secara matang-matang gitu, termasuk memikirkan cara agar penjara ini bisa tahan terhadap quick yang dimiliki oleh musuh. Tapi gue yakin ini akan menjadi perang yang cukup panjang gitu. Jadi ada kemungkinan nanti akan ada plot di mana sistem Troy ini gagal dan perang pun tetap berlanjut. Atau bisa juga skenarionya sistem penjara Troy ini berhasil, tapi ada beberapa pihak villain yang lolos dan mundur guys. Ya bagaimanapun nanti skenarionya patut untuk kita tunggu guys. By the way, kalau kalian ada teori kira-kira bakal seperti apa perang ini selanjutnya, kalian bisa banget tuliskan di komen, oke guys? Ya itu aja sedikit video pembahasan gue tentang manga Boku no Hero Academia chapter 344. Terima kasih telah menonton video ini. Jika gue ada salah kata, gue maaf, dan sekiranya ada yang kurang bisa kalian ambil sendiri di kolom komentar. Oke, dukung terus channel Bang Fatur dengan cara subscribe. Jangan lupa juga buat bantu-bantu share biar banyak lagi orang yang tahu tentang channel ini. Kita ramein channel ini guys. Pokoknya stay tune terus, tunggu video selanjutnya, dan terima kasih. Dadah.